Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tugas case method dari mata kuliah motor diesel, yaitu mengenai analisis kode kesalahan P0087 pada sistem common rail truk diesel PT Mega Transport dengan studi kasus gangguan performa mesin di wilayah dataran tinggi. Nah, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok ECU beranggotakan saya sendiri yaitu Mas Riyadi dan rekan saya Alvin. Nah, pada penyusunan kali ini kami sudah membagi beberapa tugas untuk menyusun sebuah proyek ini, di mana saya sendiri yaitu untuk mencari materi sesuai dengan studi kasus dan rekan saya Alvin yaitu menyusunnya dari bab 1 sampai bab 3 dan dilanjutkan oleh saya sendiri yaitu bab 4 solusi atau gangguan atau rekomendasi sampai lampiran dan daftar isi. Nah, untuk studi kasusnya yaitu sebuah unit truk milik PT Mega Transport, perusahaan ekspedisi nasional yang mengoperasikan armada untuk modern berbasis mesin diesel Kamen Rail. Nah, ini di mana truk tersebut melintasi antar pulau di jalur lintas Sumatera. Nah, analisis kasusnya yaitu mengalami kesulitan saat start pada pagi hari, terutama berada di wilayah dataran tinggi. Nah, di mana ideal tidak stabil dan performa akselerasi menurun, serta lampu cek engine menyala. Nah, itu. Nah, saat dia analisis oleh teknisi menggunakan scan tool OBD kedua menunjukkan kode DTC P0087 atau fuel rail sistem pressure too low. Nah, ini menandakan bahwa tekanan bahan bakar di dalam sistem common rail tersebut tidak memenuhi standar atau ambang minimum yang disarankan oleh sistem. Nah, di mana data yang kita peroleh dari studi kasus tersebut itu data kualitatif. Nah, di mana mesin sulit dinyalakan saat suhu dingin, khususnya di dataran tinggi. Gejalanya yaitu suara mesin tidak stabil saat idle dan tenaganya terasa berat. Lampu cek engine menyala, suara pompa, tekanan tinggi terdengar lebih keras dibandingkan biasanya. Nah, di mana teknisi juga tidak menemukan kebocoran secara visual terhadap sistem bahan bakarnya. Nah, ini data kuantitatifnya. Kenapa tidak ada? Karena dari studi kasus tersebut tidak ada menunjukkan data-data angka atau pencarian analisisnya, teman-teman. Nah, lokasinya yaitu jalur Trans Sumatera, waktunya pagi hari saat perjalanan di rute tersebut. Nah, di mana dari studi kasus tersebut, komponen dan sistem yang terlibat adalah pompa tekanan tinggi atau HP3, di mana fungsinya membangun tekanan tinggi pada bahan bakar sebelum dikirim ke injektor. Nah, suara yang lebih keras biasanya menunjukkan adanya potensi keausan atau beban kerja yang berlebih, teman-teman. Nah, yang kedua, rail atau sensor tekanan. Nah, di mana rail ini adalah untuk menyimpan bahan bakar bertekanan, sementara sensor mengirim data tekanan ke ECU tersebut untuk mengontrol injeksi yang lebih efisien dan presisi. Nah, selanjutnya ada injektor solenoid, yaitu mengatur jumlah dan waktu bahan bakar yang disemprotkan berdasarkan sinyal dari ECU. Nah, selanjutnya ECU sendiri yaitu otak dari semua sistem untuk mengontrol seluruh proses penginjeksian berdasarkan parameter-parameter dari semua sensor yang terlibat. Nah, selanjutnya pihak-pihak yang terlibat yaitu pengemudi tersendiri,
teknisi lapangan, manajer operasional PT Mega Transport yang bertanggung jawab terhadap evaluasi operasional dalam armada dan pengambilan keputusan perbaikan nantinya. Nah, selanjutnya yaitu keterkaitan dengan kode kerusakan tadi yaitu DTC P0087. Nah, di mana kode ini menunjukkan bahwa tekanan rel lebih rendah dari ambang batas minimal yang dipersyaratkan untuk ECU untuk proses injeksi yang optimal. Nah, dalam kasus ini tidak ada kebocoran yang tampak visual, menunjukkan bahwa penyebab utama kemungkinan berasal dari kegagalan internal pompa tekanan tinggi tersebut. Nah, selanjutnya analisis permasalahannya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya itu ada analisis permasalahan berdasarkan data dan teori. Yang pertama itu ada kendala tekanan rel yang rendah, atau itu sesuai kode itu DTC P0087. Dari analisis itu menunjukkan bahwa pompa tekanan tinggi tidak menghasilkan tekanan optimal atau terdapat kehilangan tekanan akibat kebocoran internal pada injektor. Kontribusinya pada lingkungan itu operasi dataran tinggi eh, memperparah kondisi karena udara tipis menambah beban kerja pada sistem meskipun ini bukan penyebab utama. Yang kedua ada gejala sulit starter dan itu tidak stabil. Observasinya itu mesin sulit dinyalakan di pagi hari dan tidak stabil ketika idle, terutama di lingkungan yang dataran tinggi. Ketika tekanan bahan bakar tidak mencukupi, misalnya karena pompa tidak bekerja optimal, injeksi tidak dapat terjadi secara tepat waktu. Hasilnya, starter gagal dan membutuhkan waktu lebih lama dan idle menjadi tidak stabil. Yang ketiga itu ada suara pompa yang abnormal. Itu suara dari pompa terdengar lebih keras dari biasanya. Suara abnormal ini dapat mengindikasikan bahwa pompa sedang bekerja berlebihan untuk mencapai tekanan, menandakan adanya keausan pada komponen internal pompa. Yang terakhir, tidak adanya kebocoran visual. Inspeksi visual tidak menunjukkan adanya kebocoran bahan bakar. Hal ini mengarahkan diagnosa pada masalah internal, yaitu pada pompa atau injektornya, dibanding masalah pada sambung eksternal atau pipa. Di sini saya sudah bersama rekan saya sudah mendapatkan beberapa alternatif solusi. Yang pertama itu ada pemeriksaan dan penggantian pompa HP3 itu dengan melakukan langkah teknisnya itu dengan melakukan uji output tekan pompa. Jika tekanan tidak memenuhi spesifikasi, maka pompa perlu diganti atau direkondisi. Pertimbangannya, jika solusi utama jika sumber utama kegagalan adalah pompa tekanan tinggi. Alternatif yang kedua itu ada pemeriksaan internal injektor. Lakukan uji leg off pada injektor satu persatu untuk mendeteksi adanya kebocoran internal. Jika ditemukan, injektor yang bermasalah harus diganti. Efektif bila ditemukan bahwa salah satu atau lebih injektor menyebabkan loss tekanan internal. Yang ketiga ada pemeriksaan sistem suplai bahan bakar primer. eh, Verifikasi kerja pompa low pressure, filter, dan jalur pemasok untuk memastikan tidak ada hambatan pada sisi suplai bahan bakar. Langkah pendukungnya untuk mengecualikan adanya masalah pada suplai awal. Yang keempat ada verifikasi sensor dan sistem wiring, uji sensor tekanan rel dan periksa koneksi wiring untuk memastikan data yang diterima itu akurat. Langkah pendahuluan untuk menyingkirkan kemungkinan error pada sistem elektrikal. Dan yang terakhir ada refresh atau kalibrasi ulang ECU.
Lakukan update software atau kalibrasi ulang parameter injeksi sesuai kondisi operasional di data tinggi untuk memberikan kompensasi optimal. Berguna jika sudah dipastikan komponen fisik dalam kondisi baik, tetapi adaptasi ECU masih diperlukan. Baik, mungkin saya kembalikan kepada Mas Hadi. Mungkin itu pembahasan dari kelompok kami. Nah, selanjutnya itu lampiran. Nah, ini proses pengerjaan dari proyek kami melakukan pencarian materi yang sesuai dengan studi kasus. Nah, ini materi yang sesuai dengan studi kasus tersebut. Nah, ini gambar menyusun dan penyesuaian dengan panduan yang sudah diberikan oleh dosen pembimbing. Nah, mungkin itu video dari kami untuk tugas semester ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bosku. Sat. Mas, izin dulu saya, Pak.